Wow, Elon Musk. Ada yang naik Gojek, Ada. yang naik busway, Ada. gue pilih naik roket. Wah. Agak gosong dikit sih itu. Halo guys, jangan beli BRV, beli ini aja. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Matum di Infomotif, channel otomotif paling wah aja guys. Gue lagi ada di Suzuki Pusat di Pulau Gadung, di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Kata-kata hari ini, Mang. Harus ya? Haruslah. Duh, gue nggak ada lagi. Tapi yang penting jangan gampang minta tolong lah. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya masalah masing-masing, men. Wah. Hadapin sendiri, bijak banget gue. Gak apa-apa nih, buat teman-teman. Pokoknya gue mau bilang, ngapain lu beli BRV, beli ini aja dah. Yoi. Kenapa gitu, men? Kenapa? Karena kita lagi compare nih, ini sesama mobil-mobil low SUV ya. Betul. Yang satu BRV dari Honda, Betul. ini XL7 Alpha dari Suzuki. Karena secara harga, kenapa gue saranin beli ini aja, ini lebih murah. Sorry, gue relat kata-kata gue. Jauh lebih murah. Wah. Karena ini adalah mobil hybrid, yang artinya ini dapat subsidi tambahan, men. Kalau BRV itu kalau nggak salah yang tipe itu 320-an, 325 mungkin ya. Ini harganya 313, tapi setelah dapat subsidi lagi jadi 307 mungkin, kurang lebih segitu. Tapi belum dipotong cashback ya. Yoi. Cashbacknya juga bisa lebih gede lagi karena ini masih ada unit 2024-nya dengan model yang sama, tidak ada yang berbeda. Plek-keteplek sama, lo dapetin promo yang lebih gede. Apalagi di pusat, bonusnya banyak banget. No debat lah, nanti lo bisa tanya langsung sama Om Erwin. Hitungan juga bagus kalau sama dia. Oke, guys. Secara harga segitu, tapi kan pasti ada yang komentar nih. Bang, BRV kan diskonnya juga gede gitu ya. Wah. Iya ya, bener gak sih? Iya. Lo setelah Honda kan? Yoi. Oh, bukan. Bukan dong. Bukan, lo kan kameramen. Iya, iya. Nggak, katanya dengar-dengar. Oke lah. Anggaplah secara harga akhirnya setelah dipotong-potong diskon jadi mirip-mirip. Kita cari value yang lain. Kenapa dipilih mobil ini? Jadi kita udah tanya nih sama para pembeli XL7 Alpha yang tadinya dia agak bingung mau beli ini atau BRV gitu ya. Yoi. Tapi kenapa akhirnya pilih Alpha? Karena menurut mereka ini ada value lebih. Salah satunya adalah punya kaki yang lebih enak ya. Lebih empuk. Jadi XL7 Alpha ini salah satu mobil low SUV yang punya kaki-kaki yang bisa dikategorikan nyaman lah. Kalau masalah empuk atau keras mungkin itu menyesuaikan, tapi setidaknya ketika berkendara ini yang nyaman. Karena low SUV itu terkenal dengan apapun mereknya ya, apapun tipenya, itu terkenal dengan kaki-kaki yang keras biasanya, men ya. Keras. Karena dia punya ground clearance yang lebih tinggi, yang akhirnya tuh si kaki-kaki jadi dikerasin lah gitu untuk menjaga kestabilan. Tapi mobil ini punya kaki-kaki yang cukup empuk dengan sensasi berkendara yang masih nyaman dan stabil. Betul. Gitu guys. Jadi mungkin orang itu udah cobain test drive gitu dan mereka akhirnya memutuskan XL7 Alpha aja karena dianggap lebih nyaman, sensasi berkendaranya lebih enak lah gitu ya. Yoi. Itu ini kayak kakinya tuh guys. Jadi itu salah satu faktor. Ada faktor lain? Ada, yaitu di bagian mesin. Kita lihat. Nah guys, mesinnya adalah salah satu faktor lain. Kenapa orang pilih XL7 Alpha dibanding BRV? Oke, fine. Kalau ngomongin gede-gedean mesin, BRV menang. Dia pakai mesin 1500 cc 4 silinder penggerak depan. Sampai situ sama ya? Sama. Output yang beda. BRV gede nih, 121 PS, 145 Nm, kurang lebih segitu. Betul. Jadi lebih kecil outputnya. 105 PS, 138 Nm. Wah. But, anjay banget. Tetapi, ini ada teknologi mild hybrid, which is ditambahin baterai 10 ampere yang berfungsi untuk menambah efisiensi bahan bakar. Yoi. Jadi bisa lebih irit. Yoi. Kalau ngomongin gede-gedean tenaga, secara di atas kertas memang iya BRV lebih gede. Tapi pertanyaannya untuk mobil low SUV ya, yang dimana juga dipakainya lebih banyak di dalam kota ya. Dalam kota. Kayaknya nggak buat off-road juga kan? Enggak. Kayaknya ini udah cukup ya? Cukup dong. Udah cukup. Nggak usah ngebut-ngebut. Nggak usah ngebut-ngebut. Mau ngebut di mana sekarang? Di mana macet? Wah. Justru yang dibutuhkan adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Gitu. Di mana-mana efisiensi kan? Anggaran aja di efisiensi. Yo. Begitupun bensin. Kenapa? Karena efisiensi itu bagus. Betul. Agar uangnya nggak kebuang selalu untuk bahan bakar. Betul, gitu. Guys. asal Bisa jangan untuk beli yang dioplos. lain kan? Beli apa coba? Beli. Ya apapun lah, udah nanti kemana-mana pasti. Wah. Tapi intinya di mesinnya setidaknya ini improve dengan adanya sistem mild hybrid. Itu faktor kedua. Faktor yang ketiga, masalah transmisi. Wah. Gitu. Rata-rata yang beli XL7 Alpha itu lebih memilih memakai transmisi automatic konvensional.
Karena dianggap otomatis konvensional punya durability yang lebih bagus ya men. Pasti awet. Lebih awet. Kalau ada ya perbaikan dan lain-lain juga lebih mudah dan lebih murah gitu dibandingkan CVT. Walaupun sebenarnya CVT juga bagus ya untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar juga, dan secara Tarikan enakan mana men? enakan konvensional dong. Iya, tapi stabil kayaknya ono ya. Iya. Halus lah. Biar Terasa pindahan. lebih halus. Ya plus minus lah ya. Cuman kalau suruh milih, karena ini akan berpengaruh sama sensasi berkendara ya. Kalau gue sih lebih milih automatic konvensional, to be honest. Lu apa men? Ya konvensional dong. Konvensional, itu beda-beda. Mungkin ada yang lebih suka CVT. Bukan berarti CVT jelek ya, CVT juga bagus guys. Dan tadi gue bilang mesin BRV juga oke-oke aja sebenarnya. Cuman ya ini pertimbangan dari orang yang akhirnya beli XL7 Alpha. Jadi secara tenaga cukup, irit bertenaga. Yang penting ada iritnya juga, tapi tetap bertenaga. Dan automatic konvensionalnya worth it banget gitu. Tapi akan lebih worth it lagi kalau teman-teman dengar promonya langsung dari jagoan di pusat nih, Om Erwin. Come on. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol nih sama jagoan di pusat, Om Erwin. Oke Om. Selalu kasih hitungan net. Sebelumnya gue tanya dulu, OTR-nya berapa? 313 juta 500. Nah, itu harga OTR-nya ya? Betul. Itu belum dipotong cashback? Belum Om. Kalau 2024 cashback-nya bisa lebih gede, benar? Gede sekali. Ditambah, ada potongan untuk mobil hybrid tambahan nih. Benar. Dari pemerintah ya? Betul. Jadi bisa lebih rendah lagi? Bisa lebih rendah lagi tentunya. Jadi OTR-nya itu udah pasti turun nih guys. Ini agak di luar dari kebiasaan. Biasanya harga OTR kan naik ya Om? Betul. Ini harga OTR turun untuk mobil hybrid. Ya. Ditambah promo potongannya lebih gede karena masih ada unit 2024. Benar. Dan ya. ngomongin 2024, Alpha, Beta, Zeta itu masih ada. Masih ada. Tapi terbatas ya? Terbatas betul. R3? R3 juga ada tapi terbatas Om. Oke, Baleno, Espresso gitu. Baleno, khususnya di Baleno itu di periode terakhir untuk di bulan Maret. Itu potongannya gede banget. Apalagi kalau ngomongin Grand Vitara. Itu diskonnya semakin wow aja. Wow, pokoknya ini khas dari Om Erwin. Kalau teman-teman pengen hitungan yang serba net nih, beliau jago aja di masalah itu gitu kan. Emang promonya apa aja sih Om kalau kredit Om? Yang pertama kita masih ada bunga 0%. Bunga 0%? Ya tenor itu 1 tahun tapi. 1 tahun. Ya. Kalau mau tenor panjang juga bisa? Tenor panjang juga bisa. DP minim? DP minim bisa, dan saran saya Om, buat Bapak Ibu yang pengen untuk angsuran ringan, ya. Itu kita sarankan itu DP-nya itu minimal 30%. Itu pasti angsurannya itu akan ringan. Karena bunganya rendah banget ya? Bunganya itu paling murah sejagat raya. Wah. Ini yang sering gue saranin juga, antara 25 atau 30%, teman-teman ambil tenor 3-5 tahun lah ya. Betul. Itu bunganya rendah banget. Rendah banget. Se-Nusantara. Se-Nusantara Raya. Nah, kalau mau cari benefit yang gede, itu tuh ya. Betul. Dan kalau teman-teman udah punya hitungan juga boleh diadu kan? Boleh. Berani sangat berani kita. Kita pastikan itu hitungan kita pasti sangat terbaik dibanding hitungan yang Bapak Ibu dapat dari luar. Orang pusat. Kalau ada yang datanya kurang bagus gimana? Semua kita bisa bantu. Data kurang bagus atau bahkan dia punya data KTP domisili sudah lama bertempat tinggal di Jabodetabek, tapi KTP-nya masih di luar. Itu bisa kita bantu bahkan, Om. Kalau rumah kontrak? Rumah kontrak bisa lah, tapi rumah kontrak atau rumah sendiri sama-sama rumah kan. Oh, iya, sama-sama rumah, benar juga sih. Atau teman-teman ada data yang kurang-kurang bagus, dibicarakan aja ya Om di awal ya. Ya, benar. Karena nanti biar Om Erwin yang cari solusinya. Dan enaknya di Om Erwin nih, kalaupun teman-teman udah punya kredit mobil sebelumnya nih, ya, terus mau beli, itu bisa tukar tambah dari mobil yang masih dikredit, benar nggak sih? Betul Om. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dan nggak usah berpikir, aduh mobil saya masih kredit tapi saya mau pengen ganti. Bisa. Nggak semua sales bisa gini ya guys. Kadang-kadang orang nggak mau ribet soalnya Om. Ya, sales tuh nggak mau ribet tuh ngurusin mobil yang masih dikredit untuk dijual. Di Om Erwin bisa. Karena kita kan memang jasanya untuk melayani. Oh boleh. Intinya pelayanan maksimal lah ya. Maksimal. Dan katanya kalau tukar tambah di Om Erwin dapat benefit tambahan, benar ya? Betul. Double cashback Om. Double cashback ya? Iya, tukar tambah. Itu double cashback Om. Yang pertama, harga mobil yang baru itu kita kasih cashback yang tinggi. Nah, terus yang kedua, mobil Bapak itu kita hargain tinggi dan ditambah lagi ada promo cashbacknya itu sampai 6 jutaan. Terus kalau mau test drive Om gimana? Mau test drive Bapak Ibu, mau test drive-nya kita bawa ke rumah, ke kantor, atau Bapak Ibu mau ke showroom, bebas. Fleksibel kita. Dan unitnya nggak harus XL7 Alpha aja ya, ada R3, ada Baleno, semua ada Om. Espresso, Vitara, Jimny juga ada. Bahkan sampai Jimny ada.
apapun unitnya kontak Om Erwin aja lah. Oke Om, service warranty nih Om. Service warantinya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, makanya untuk pembelian Suzuki ini sangat-sangat nyaman sekali. Ini sampai dengan 50.000 km atau kurang lebih 6 kali servis atau boleh di Kurang lebih 3 tahun kali kurang ya? lebih 3 tahun, itu gratis semuanya. Semuanya jasa service part ya? Ya. Di semua bengkel resmi ya guys, di seluruh Indonesia gitu. Itu enaknya beli mobil baru. Nah Om, kalau ada yang beli SL7 Beta, Zeta, atau R3 GL, GX gitu kan belum ada talang air, spoiler. Betul, sama gitu. spoiler. Jangan ragu Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau beli Jetta atau Beta, pengen tampilannya seperti Alfa, kita kasih semuanya, kita pasangkan tanpa dipungut biaya. Gratis? Gratis. Montong diskon nggak? Enggak, itu di luar semua kesepakatan kita yang udah kita kesepakatan. Atau bahkan kalau teman-teman punya request tersendiri di luar yang tadi disebutin, obrolin aja di awal ya. Ya. Kalau mau lihat medsosnya gimana? Bisa dilihat di TikTok juga ada Erwin Suzuki Mobil, di Instagram juga ada Erwin Suzuki Mobil, di Facebook juga Erwin Suzuki Mobil, jadi semua sama. Oke, lengkap banget. Anak medsos banget nih. Gitu. Tapi kalau mau fast respon, nomornya ada di bawah. Ya. WA, telepon, ke situ aja chatting. Anytime ya? Anytime 48 jam. Wah, kapanpun lah. Kapanpun. Kontak Om Erwin aja, konsultasi mah gratis lah. Gratis. Makasih banyak Om. Sama-sama Om. Ditunggu bayaran telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys, yuk. Secara desain juga sebenarnya nggak kalah ya guys. Walaupun secara desain mungkin orang penilaiannya bisa macem-macem nih. Ini subjektif sekali. Tiap orang bisa beda-beda seleranya. Beda mata, beda selera. Betul. Lain lubuk, lain belalang. Wow. Lain belalang, Lain lubuk. nah betul. Oke, ini SUV-nya memang bukan gagahnya yang ditonjolin. Walaupun tetap kelihatan gagah sih. Tapi lebih ke arah stylish ya men ya. Yoi. Stylish gitu. Menurut gua ini bagus banget. Apalagi dipadukan dengan warna ini nih. Savana Ivory di XL7 Alpha ini menurut gua the best sih. Savana Ivory ketemu two-tone hitam. Kombinasinya cakep lah guys. Perlampuan udah lengkap, LED seamless multi reflektor, DRL, housing chrome, di bagian grill di blackout, di bagian bawah ada fog lamp dengan cover yang lumayan besar dan ada underguard juga. Di samping juga gagah. Kayak kaki nih, dibikin blackout gini dengan ring 16 pengereman cakram, ini udah ruhai sih menurut gua. Ruhai. Terus overfender juga dibikin gede biar lebih kerasa SUV-nya. Di bagian atas ini nih setengah di blackout ke bagian atas, bahkan sampai ke bagian spionnya juga di blackout. Ada lampu sennya pelipatan juga sudah auto folding. Handle pintu chrome, ada akses smart entry karena sudah keyless ya. Di bagian bawah ada side skirt gitu dan ada side body molding juga sebenarnya di bagian bawah. Atas ada roof rail khas dari SUV. Ke bagian belakang pengereman tromol. Gagah dan stylish dari bagian samping. Di belakang juga sama guys. Jadi part-part itu udah dilengkapin semuanya ya, kayak rear upper spoiler, high mount stop lamp, washer, defogger, LED bar untuk stop lamp. Bahkan di sini kameranya ada dua, yang satu terhubung ke dashcam di spion tengah. Ada sensor parkir, jadi tetap lengkap. Di bagian bawah juga ada underguard itu ya, warna silver. Terus ada mata kucing. Kelengkapannya udah lengkap lah, udah penuh gitu semuanya. Tapi ya ini kembali lagi kalau masalah desain kita nggak bisa justifikasi bahasa lu keren banget. Justifikasi. Apa itu artinya? Bahasa Indonesia. Intinya Jus itu berarti minuman sehat. Minuman sehat. TV ditonton. Nah. Kasih itu berarti kepala seksi. What? Non mang. Lagi doain men. Apa tuh? Yang nonton selalu dikasih sehat, kaya, sukses, bahagia. Amin. Bukan begitu ya. Ya betul. Amin. Mama dan Teteh. Wah. Aduh. Guys, di bagian interior juga menurut gua ini ya wajar lah kalau milih ini juga karena memang tampilannya oke sih ya. Gua lebih suka detail-detail yang bikin mobil ini jadi kelihatan mewah, kayak finishing dark charcoal gini nih. Sampai ke bagian door trim tuh. Bahkan ada silvernya juga, dan menurut gua bagus. Ini salah satu part yang gua suka adalah setirnya. Dia punya setir yang flat bottom. Tuh, XL7 ini gua ngeliatnya aja udah kerasa sporty gitu. Ada yang bilang ngapain emang flat bottom mulu? Itu apa sih, kenapa orang di bawahnya diratain begitu doang? Lu nggak kali ya? Dengan adanya flat bottom gini bikin space di paha nih jadi lebih lega ya men ya? Yoi. Gitu. Walaupun tetap nggak bisa sih tumpang kaki mah ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Lagi genit amat sih. Mau tumpang kaki begitu di Jangan mobil. juga. Kalau mau begitu mah duduknya di sini, Yoi. jangan nyetir. Harus injek gas juga. Terus kelengkapan kayak fitur-fitur ya, terus kontrol, ada audio steering switch, bluetooth telepon, ini lampu juga sudah auto. Di sini juga pencet-pencetan banyak nih, ada engine start stop, ada automatic idling start stop, ada electric stability program, ada manual leveling. Jadi lampunya tuh bisa dinaik turunin gitu guys, which is good ya. Ruhai itu guys.
Terus ada indikator hybrid juga, karena kan mobil ini pakai hybrid ya. Nah, indikatornya ada di bagian MI di tengah sini, ini lumayan gede. Head unit floating, bisa terkoneksi ke smartphone. Si AC juga sudah digital, auto climate. Terus ada di sini nih ventilasi AC di bagian cup holder. Jadi minumannya bisa tetap dingin ya, men? Siang-siang panas, ada minuman dingin yang ada buih-buihnya gitu. Wah, batal ente. Kalau ngebayangin gitu mah Enggak. Kalau direalisasikan iya mungkin. Nah, ini tadi yang gue bilang nih, otomatis konvensional yang jadi salah satu faktor ya lumayan penting lah yang ada di mobil ini, yang jadi pertimbangan orang-orang juga. Mungkin ada orang yang nggak suka sama desainnya, nggak terlalu peduli sama hybridnya, nggak terlalu peduli sama kelegaan dimensinya, tapi cuman butuh otomatis konvensionalnya. Ada juga men yang gitu. Yoi. Jadi ini bisa jadi salah satu faktor nih. Handbrake mechanical sama ini nih glove box kecil yang bisa naik turun, maju mundur. Maju mundur. Enakan naik turun apa maju mundur? Tergantung posisi sih. Tergantung posisi. Maksudnya kalau posisinya armrestnya di sini ya maju naik turun berarti kan? Turun. Kalau tangannya gini nih. Kalau dia ngadepnya ke atas. Tapi kan ngapain ya? Ngapain. Pasti gini maju mundur. Armrest kan ya? Iya armrest kan gimana? Iya, ngomongin apa? Oke, jadi di bagian kabin untuk driver ini sama penumpang depan, menurut gua tampilannya cukup wah ya. Belum lagi di bagian atas nih, ada dashcam yang bisa ngerekam ke depan, ke belakang, lengkap juga. Karena di bagian belakang tadi ada kamera 2 juga ya. Begitupun di baris kedua dan baris ketiga secara dimensi, ini salah satu yang menurut gua cukup lega ya men. Yoi. Selain karena ini memang mobil penggerak depan, karena mobil penggerak depan tuh selalu punya dimensi di dalam kabin tuh terasa lebih luas ya men. Karena dia nggak habis buat tunneling di bagian bawah gitu. Yang gue suka lagi adalah baris ketiganya itu bisa rata bagasi. Bahkan kalau mau bepergian jauh, teman-teman yang mungkin mau jalan-jalan liburan dan lain-lain, bisa tiduran juga di belakang. Liburan, mobil membelakangi pemandangan entah pantai atau gunung atau tembok apapun lah. Ya bisa aja orang hiburannya tembok kan mungkin. Bisa. Buat nonton proyektor gitu. Wah. Nonton proyektor. Sama aja kayak orang nonton bioskop, yuk bioskop ditonton, film yang ditonton begitu. Intinya di belakang tuh bisa rebahan, fungsinya bisa macam-macam lah. Dan ini salah satu bagasi low SUV yang terluas di kelasnya guys. Yoi. Jadi guys, itu gimmick. Gimmick itu gimmick. Tapi kalau promo mah tadi nggak ada gimmick guys, itu Yoi. asli. Yang minat yang mungkin ini dianggap lebih menarik juga, langsung kontak Om Erwin aja lah. Minta hitungan aja, free, konsultasi free guys. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh. Nomor gua ada di deskripsi, all produk, all merek, silakan aja. Nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.